Pak Kades, terkait dengan informasi yang kita terima beberapa waktu lalu bahwa di Desa Tanjung Harapan ada yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Nah, cuma secara teknis mohon penjelasan Pak Kades. Oh ya, terima kasih Pak. Terkait masalah bedah rumah, ini kalau tidak salah memang sudah kita konsultasikan ke camat melalui kemarin ada katakanlah ada fasilitator gitu kan, fasilitator dari katakanlah tim pokok program gitu kan. Jadi untuk Tanjung Harapan, seluruh Tanjung Harapan itu ada mendapatkan bantuan program BSPS. Itu kalau tidak salah BSPS, bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, jadi program ini sifatnya tidak mutlak bantuan full. Mungkin sifatnya kriteria ada beberapa kriteria yang memang masuk dalam program ini Pak. Salah satu mungkin rumah-rumah yang ada sifatnya masih dinding papan, kita dinding kayu diubah ke semen. Nah, itu salah satu bentuk rumah-rumah yang memang masuk dalam program. Kalau memang rumah sudah sifat semen atau segala mungkin tidak bisa masuk Pak. Nominal apa? Ada berapa penerima bantuan Pak Kades? Oh ya, alhamdulillah kita untuk Desa Tanjung Harapan paling kita pernah usulkan Pak, kita pernah usulkan ke Dinas Lingkungan Hidup, kita usulkan 25 unit Pak. Nah, kemarin dari hasil survei lapangan, hasil verifikasi dari tim fasilitator, itu ada beberapa dari 25 unit itu ada memang tidak masuk dalam kriteria gitu kan. Memang program ini ada kriteria khususnya Pak. Dan lagi ada memang beberapa masyarakat yang menolak mungkin ada alasan gitu kan, menolak kan mungkin karena memang sifat bantuan ini kan swadaya, jadi mungkin mereka tidak mampu untuk berswadaya Pak. Karena sifat bantuan ini kan kita kan untuk Tanjung Harapan mendapatkan mana hasil verifikasi dan hasil sudah katakan final itu kita mendapatkan 20 unit Pak, 20 orang yang penerima bantuan, berarti 20 unit kan. Nah, dari 20 unit ini apa ya? Yang realisasi. Ya. Yang sudah dikerjakan Pak. Ya. Oh ya, artinya kalau memang sudah dikerjakan Pak, mungkin ini Pak, kemarin kalau tidak salah itu kan dari program BSPS, jadi sifatnya kan swadaya. Mungkin saya kembali ke situ Pak, karena memang tadi kan ada memang yang katakanlah yang ada yang penolakan karena memang tidak mampu swadaya. Jadi hasil verifikasi apa segala kita akan ada 20. Nah, di sini untuk program ini Pak, memang masyarakat penerima bantuan harus bisa menyelesaikannya Pak. Harus bisa menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Nah, itu adalah komitmen kalau seandainya mereka siap menerima bantuan, mereka harus siap swadaya. Nah, seandainya mereka tidak siap swadaya, itu bisa katakan mereka tidak swadaya, atau ketika mereka menerima bantuan ini nanti kalau seandainya tidak selesai dalam 3 bulan, itu mereka akan kembalikan. Itu adalah salah satu komitmen dari program ini Pak. Berarti seperti apa, bisa dibebankan kepada penerima bantuan seperti itu Pak Kades? Iya. Atau iya? Mungkin lebih situ Pak. Maka kemarin itulah salah satu alasan mengapa ada beberapa calon penerima kemarin yang mengundurkan diri Pak. Karena memang mereka anggap ya tidak mampu lah, seandainya ini harus swadaya. Memang program ini kan menawarkan memang harus ada swadaya dari calon penerima Pak. Kalau dari bantuan ada berapa nominal per unit Pak Kades anggaran? Ya. Total sebagaimana yang disampaikan fasilitator itu per unitnya Pak, jumlahnya 17.500.000. Nah, bentuknya dari 17.500.000 itu 15 juta itu penerima bantuan itu menerima dalam bentuk material. Itu seperti bahan-bahan dari toko kan, seperti semen, seng,
paku, kabak simpai, waring. Dan mungkin kalau pun ada membutuhkan kayu, mungkin ada juga kayu pun itu mungkin dari supplier itu mungkin lebih ke kayu dari Semeru gitu kan. Jadi sifatnya Pak, 15 juta itu masyarakat yang penerima bantuan itu menerima dalam bentuk material gitu Pak, 15 juta. Nah, kita 2.500.000 Pak itu untuk membantu upah katakan gitu Pak. Bukan katakan upah cupang gitu. Maka kalau kita kalkulasi mungkin untuk 2,5 juta mungkin tidak mampu kalau harus kita semua upah. Maka itu nilainya swadaya harus ada Pak. Maka untuk yang penerima bantuan itu harus ada kesanggupan juga Pak untuk siap swadaya, baik itu material maupun sifatnya mengerjakan lah kan secara fisik gitu kan itu. Nah, jadi jumlah 17,5 juta tepan itu udah mungkin jumlah final dari program. Dan mungkin dari kemarin kan sempat ada pertanyaan, bisa enggak material itu kan baterai kan 5 juta kan dalam bentuk material, bisa enggak 5 juta itu kami kelola sendiri katanya kan. Jadi memang tidak bisa Pak, memang udah programnya seperti itu kan. Pelaksanaannya Pak sudah dilaksanakan belum? Untuk pelaksanaannya Pak, alhamdulillah kemarin kan ini tanggal berapa? Awal kemarin kalau saya awal bulan ini kemarin udah datang materialnya. Nah, kemarin kalau kita tanyakan kepada fasilitator itu hitungan Pak 3 bulan pekerjaan berjalan itu dari material datang udah terhitung Pak. Udah terhitung. Jadi dari material datang udah terhitung udah berjalan gitu. 3 bulan depan memang sekarang untuk kegiatan fisiknya itu sudah berapa persen Pak? Mungkin kalau kami lihat belum semua Pak, dari 20 belum semua yang udah siap mengerjakan, ada beberapa kalau hitungan persen mungkin udah ada 10 atau 11 unit lah yang udah mulai dikerjakan. Itu dari ada yang udah mulai bongkar atap kan, dari ganti atapnya, ada yang udah mulai dipasang simpai, waring dan sebagainya kan. Ada juga yang udah mulai istilah bongkar-bongkar dindingnya lah. Mungkin udah di atas 10 yang udah mulai dikerjakan. Berarti kurang lebih 50% Pak. Iya. Nah, kemudian untuk hambatan atau kendala dalam pengerjaannya ada nggak Pak? Iya. Setiap tetap ada hambatannya Pak. Mungkin kemarin kan kita kan sering kan, karena memang kita salah satu katakanlah perwakilan dari dinas gitu kan, untuk katakanlah secara teknis di lapangan kan. Kemarin yang jadi kendala kita adalah materialnya Pak, karena memang saya menyarankan ke 20 CPB itu calon penerima bantuan, mohon sesegera mungkin ini dikerjakan gitu kan. Nah, karena memang ada beberapa calon penerima bantuan itu yang mengalami kendala gitu kan, karena memang alasan mereka tuh belum bisa kerjakan Pak, karena memang kami masih menunggu material kayu katanya tuh, karena ada memang yang mereka masih menunggu material kayu. Karena material kayu kan ada yang belum datang, ini salah satu kendala juga. Nah, kemarin supplier tuh kami seharusnya ini salah satu kendala kami juga Pak. Kemarin dari material dari toko datang, seharusnya supplier memang harus ada. Nah, ini pun material kayu kan masih ditunggu Pak, kan. Katanya kan supplier kan mau datang Senin kemarin tuh, pas kita tunggu belum juga datang. Kita kan mau diskusi juga masalah barang-barang yang memang khusus kayu ini kan, memang ada beberapa CPB itu yang menggunakan kayu, mereka masih menunggu itu. Nah, itulah salah satu hambatan kita Pak. Jadi kalau memang kayunya belum datang, kita belum bisa, ada yang belum mengerjakan. Seharusnya dari 20 CPB ini, calon penerima bantuan ini memang paling tidak 80% itu udah mulai berjalan semua. Itu keinginan kami Pak. Jadi mereka tidak harus hanyut gitu Pak. Waktu tidak harus hanyut, nanti takut tidak terkejar menyelesaikan 3 bulan. Karena 3 bulan itu mungkin lumayan lama. Cuma kan waktu kita berjalan, kita tidak tahu kan hambatan nanti kan pada saat kita pengerjaan unit rumahnya kan.
dalam pelaksanaannya Pak, apakah ini ada melibatkan segala pengawas dan sebagainya? Ya. Untuk pengawas mungkin pengawasan langsung mungkin untuk dari mungkin fasilitator lebih tepatnya Pak. Tapi karena fasilitatornya jauh, ya mungkin mereka diwakilkan kami lah kan satu mungkin kami kepala desa lah mungkin gitulah tepatnya begitu. Memang ada sih di dalam ini ada dari program ini kan ada 20 CPB itu ada ketua kelompoknya, mungkin lebih ke ketua kelompok ya, apapun komunikasinya ke ketua kelompok. Misalnya ada permasalahan apa misalnya kurang bahan dan sebagainya, mungkin ketua kelompok yang lebih tahu itu komunikasi langsung ke calon ke fasilitator itu karena memang ada ketua kelompok. Nah mungkin juga kalaupun ada hal-hal mungkin sering langsung ke kami Pak, ke kami kepala desa kan. Izin Pak, Ya. fasilitatornya sama Pak? Fasilitatornya Pak Hardi Pak. Pak Hardi. Dinas Dari lingkungan hidup juga tuh. Tidak tahu lah mereka kan melekat di lingkungan atau tidak. Tapi jelas kan fasilitatornya mungkin menunjukkan langsung gitu kan dari dinas mungkin kan. lingkungan hidup Pak. Dari lingkungan hidup. Ini kan program ini kan ada lingkungan hidup Pak. Terus Pak, izin Pak, tadi kan pengajuan 25, realisasinya mana Pak? Realisasinya yang dikasihkan tadi? Oh enggak, itu usulan Pak. Yang usulan itu usulan dulu. Ah. Jadi kita yang terrealisasikan 20 Pak. Oh, itu Ya sesuai yang udah hasil verifikasi lah. Oh, berarti usulan 25, terus yang realisasinya 20 nih. Itu umpama 90 hari tidak terkejar Pak, tidak selesai gimana Pak? Itulah Pak. Itu kan program kan dari awal kan menawarkan ke calon penerima bantuan PBB kan. Karena memang istilah udah kasih ultimatum lah kan bahwa program ini harus selesai 3 bulan. Ketika mereka tak mampu menyelesaikan 3 bulan, mereka harus iya. Mungkin ada toleransi Pak, mungkin ada toleransi. Misalkan asal ada keinginan mereka, oke mereka ini terlambat dah lewat 3 bulan. Asal ada keinginan mungkin masih ada toleransi. Tapi ketika mereka tidak mampu menyelesaikan program ini, menyelesaikan rumahnya ataupun rumah tidak diselesaikan, tidak dikerjakan sama sekali, mereka tetap akan menggantikan Pak. Tak menggantikan jumlah sesuai yang ada di program kan 17,5 juta. Itu udah komitmen Pak. Dan komitmen mereka lah kan nanti dari fasilitator udah mengarahkan dari awal gitu Pak, mengarahkan dari awal ke calon. Kalau memang tidak siap tidak masalah, bisa menggunakan diri dan sebagainya. Halo, hari ini kita berada di Desa Tanjung Harapan. Kita bersama dengan kadesnya Pak Sujaparman, kemudian Kasih Terantip Pak Supardi dan Kanit Binmas itu Pak Jimmy. Kita berjalan melihat proses pembangunan program BSPS, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, itu kata Pak Kades tadi, belum lanjutkan. Oke, kita lihat liputannya. Ya, mungkin alangkah ini agak karena memang tidak lebih bahkan si anu ada pada ini ada kuat Mas. Oh, udah. Mas, seng. Dan topik tadi kan enggak jadi Ini rumah mau didiri. Ini saya makan tadi, ya 16 Bu. Jadi kita balik lagi. Nah, katanya. Atas nah. Oh. Kalau dia ke dia macam mana? Dia foto ke top. Oh. Aku dengan apa? Oh, benar go. Go. Lagi benar. Berjalan dua. Oh iya, yang satu saya makanya pegang nih. Kegiatan kami sudah selesai. Ini ada Kasih Terantip, Kanit Binmas dan juga Kades Desa Tanjung. Alhamdulillah kami juga dapat Desa Tanjung Harapan maksudnya.
Kami juga udah dapat hidangan ikan asap salai. Gimana rasanya, Pak Kasih Tuntip? Mantap. Mantap. Oke, makasih.